Aku merasa dilema. Di satu sisi, aku merasa kehadiran David benar-benar telah membuat aku merasa nyaman dengan segala kebaikan serta perhatiannya padaku selama ini. Namun di sisi lain, aku merasa kalau cinta David padaku adalah sebuah kesalahan. Bukan saja karena aku seorang laki-laki, tapi juga karena aku sudah punya istri dan anak. Kehadiran David mampu mengubah hari-hariku menjadi lebih baik dan penuh warna. Namun, itu semua hanyalah sebatas teman dekat dan juga sebagai seorang tetangga, tidak lebih. Tapi, kebaikan David selama ini dan juga segala perhatiannya padaku mampu membuat aku merasa penting di hidupnya. Ia dengan rela dan tulus membantu aku mengerjakan tugas-tugas yang aku sendiri tidak mampu melakukannya. Ia dengan rela dan tanpa meminta imbalan apapun, memasak untukku setiap harinya, mencuci pakaianku setiap minggunya, dan bahkan kadang-kadang ia juga sering membersihkan rumahku yang sering berantakan. Dan itu semua ia lakukan tanpa mengharapkan imbalan apapun dariku. Namun sekarang aku tahu, kalau ia melakukan itu semua karena ia telah jatuh cinta padaku. Ia mencintaiku begitu tulus, sehingga ia rela mengorbankan apa saja untukku. Dan aku harus menghargai hal tersebut. Mungkin cinta David memang sebuah kesalahan, tapi ketulusannya mengurusi hidupku selama ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Jarang ada orang yang mau melakukan semua itu dengan tulus, seperti yang dilakukan David padaku. Dan hal itu mampu membuat aku merasa sangat dilema. Di suatu sisi, aku membutuhkan David dalam hidupku untuk menyelesaikan semua pekerjaan rumah yang tidak bisa aku lakukan sendiri. Namun, di lain sisi, aku juga tidak mungkin mengkhianati istri dan anak-anakku. Jika aku menerima cinta David hanya dengan alasan karena ia sudah sangat baik padaku, rasanya hal itu sangat sulit untuk aku lakukan. Namun jika aku mengabaikan perasaannya, entah mengapa aku merasa menjadi orang yang jahat, karena David telah sangat baik padaku selama ini. Harus aku akui, kalau aku memang merasa nyaman bersama David. Ia mampu mewarnai hariku dengan segala perhatiannya. Ia tak pernah membuat aku kecewa. Ia selalu bisa aku andalkan kapanpun aku membutuhkannya. Tapi, apakah hal itu cukup menjadi alasan bagiku untuk membalas cintanya? Lalu, alasan apa yang aku punya untuk menolaknya menjadi kekasihku? Bukankah selama di sini hanya David satu-satunya orang yang benar-benar peduli padaku? Hanya dia yang benar-benar bisa memahamiku. Dan aku tidak ingin kehilangan seseorang seperti David, walau dengan alasan apapun. Maafkan saya ya bang, begitu ucap David ketika akhirnya beberapa malam kemudian aku datang menemuinya di rumahnya. Beberapa hari ini sejak David menyatakan cintanya padaku, aku memang sengaja untuk tidak menemuinya. Aku butuh waktu untuk berpikir. Dan beberapa hari ini, aku benar-benar menjadi kacau. Hidupku terasa sepi dan berantakan. Makanku pun jadi tidak teratur. Rumahku juga jadi berserakan. Aku benar-benar membutuhkan David dalam hidupku. Kamu nggak perlu minta maaf, Fit. Balasku lemah. Tapi sejak abang tahu perasaanku, semuanya jadi berbeda, bang. Abang tak lagi mau main ke rumahku. Bahkan abang juga tidak lagi makan masakanku. Seperti biasa. Aku jadi merasa bersalah, ucap David. Kamu tak perlu merasa bersalah, Fit. Aku mungkin hanya butuh waktu untuk sendiri dan berpikir. Aku sangat menghargai kejujuranmu, tapi aku juga menjadi sedikit bingung dengan semua ini.
Seandainya saja aku ini belum menikah, mungkin hal ini tidak akan menjadi serumit ini. Ucapku sedikit terbata. Jika abang gak mau, juga gak apa-apa bang. Tapi tolong, jangan pernah menjauh dariku. Aku benar-benar menyayangi Bang Joni. Walau tidak bisa memiliki abang sebagai kekasih, setidaknya beri aku kesempatan untuk menjadi sahabat terbaik Bang Joni. David berucap dengan nada sendu. Aku merasa terenyuh mendengarnya. Aku tak menyangka jika cinta David padaku begitu besar dan tulus. Hatiku merasa tersentuh. Aku merasa tidak mungkin bagiku mengabaikan semua itu begitu saja. David terlalu baik dan aku tidak ingin membuatnya merasa kecewa. Lagi pula, tidak ada ruginya juga bagiku untuk menerima cinta David. Toh, selama aku masih tinggal di sini, aku memang membutuhkan David dalam hidupku. Setidaknya dengan menjadi kekasihnya, segala pekerjaan rumah yang tidak bisa aku lakukan sendiri bisa terbantu dengan kehadiran David. Oke, aku akan mencobanya. Jika hal itu bisa membuat kamu merasa bahagia, Fit. Ucapku akhirnya meski masih dalam keraguan hatiku. Abang serius? Tanya David ragu. Iya, aku serius. Tapi kita pelan-pelan aja ya. Terus terang, ini masih baru bagiku. Aku butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan semua ini. Balasku kemudian. Iya bang, gak apa-apa. Aku ngerti kok. Yang penting abang mau. Itu sudah cukup untuk membuatku merasa bahagia. Ucap David dengan nada lega. Lalu, apa selanjutnya? Tanyaku tanpa sadar. Ya, terserah abang sih. Abang maunya gimana? Balas David sedikit bertanya. Kok terserah saya? Saya kan kurang ngerti hal-hal seperti ini. Kan kamu juga tahu kalau saya belum pernah pacaran dengan laki-laki sebelumnya, ucapku. Ya udah, bagaimana kalau malam ini abang nginap di rumahku aja, nanti biar semuanya mengalir seperti apa adanya. David berujar dengan nada sedikit berharap. Aku ikut kamu aja, Fit. Terserah kamu gimana baiknya. Yang pasti, aku akan berusaha untuk memberikan yang terbaik buat kamu. Balasku kemudian. Iya, Bang. Aku juga akan berusaha untuk melakukan yang terbaik buat abang. Aku ingin abang merasa nyaman dulu dengan semua ini. Aku tidak akan memaksa, ucap David. Untuk beberapa saat, kami saling terdiam. Meskipun aku tahu apa yang diinginkan David dariku, tapi aku masih ragu untuk melakukan semua itu. Biar bagaimanapun, aku memang belum pernah melakukan hal tersebut dengan seorang laki-laki. Namun aku juga tidak bisa memungkiri bahwa sejak aku pindah ke sini, aku sangat jarang melakukan hal tersebut dengan istriku. Karena pada kenyataannya, aku memang hanya pulang ke kota sekali dalam sebulan, dan itu hanya 1 malam. Jauh dari istri memang membuatku jadi sedikit merasa kesepian. Tapi selama ini, aku masih mampu menahan semua itu. Aku berusaha memendam semua keinginan tersebut, hingga aku bisa bertahan sampai saat ini. Sekarang ada David di sini, dengan segala cinta dan keinginannya padaku. Sekarang ada David yang rela melakukan apa saja untukku, dan aku akan mencobanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku telah mengingkari takdirku sebagai seorang laki-laki. Dan ternyata hal itu tidak seburuk yang aku takutkan. David mampu memberikan aku sesuatu yang luar biasa. Aku terhanyut dengan cintanya yang tulus. Dia berusaha memberikan yang terbaik untukku. Dia sangat mengerti apa yang aku inginkan dan yang aku butuhkan. Jujur saja, rasa kesepianku yang selama ini aku pendam seakan menemukan tempat untuk berlabuh. David mampu menjadi dermaga yang indah untuk tempat aku mencurahkan
Segala gelora rasa yang sudah berminggu-minggu tak pernah aku luahkan. Dan aku merasa lega dengan semua itu. Bahkan sangat lega. Hari-hari pun terus berlalu. Aku berusaha menjalani kehidupanku sebagaimana mestinya. Dan kehadiran David yang saat ini sudah menjadi kekasihku telah mampu membuat aku merasa bahagia. Entah mengapa, semua yang dilakukan David untukku jadi begitu penting bagiku. Aku benar-benar diperlakukan istimewa oleh David. Ia selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik padaku, dan hal itu mampu membuatku merasa terlena. Hari-hariku terasa begitu indah. Hidupku jadi lebih berwarna. Aku tidak lagi merasa kesepian. Aku seakan menemukan hal baru dalam hidupku. Hal baru yang membuatku merasa lebih baik. Terima kasih ya Bang, ucap David, ketika untuk kesekian kalinya kami berada di rumahnya. Aku yang harusnya terima kasih sama kamu, Fit. Kamu benar-benar lelaki yang luar biasa. Aku merasa beruntung bisa memilikimu. Balasku apa adanya. Aku merasa sangat bahagia dengan semua ini, Bang. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bisa hidup bersama orang yang aku cintai. Ucap David lagi, seperti sengaja mengabaikan ucapanku barusan. Dan juga mencintaimu. Lanjutku tanpa sadar. Maksudnya, Bang? David bertanya. Iya, setelah berbulan-bulan melakukan semua ini bersama kamu, aku mulai merasa kalau aku juga telah jatuh cinta sama kamu, Fit. Aku merasa juga bahagia dengan semua ini. Aku seakan menemukan setetes embun di tengah gurun gersang. Betapa aku sangat membutuhkanmu. Ucapku lagi, sedikit puitis. Ah, abang bisa aja. Justru aku yang merasa beruntung bisa memiliki Bang Joni. Aku merasa hidupku begitu sempurna saat ini. Dan aku berharap semoga hubungan kita bisa bertahan selamanya. Dan semoga abang tidak merasa bosan denganku, balas David. Bagaimana aku bisa merasa bosan sama kamu, Fit? Jika yang kamu lakukan padaku lebih dari apa yang aku harapkan. Kamu mampu memberikan aku sesuatu yang belum pernah aku rasakan selama ini. Balasku kemudian. Suasana hening tercipta sesaat. Kami hanya saling tatap. Kemudian sama-sama tersenyum. Ada getar-getar aneh yang aku rasakan saat melihat David tersenyum. Entah mengapa, senyum itu jadi terlihat indah di mataku. Dan aku dapat melihat dengan jelas ada begitu banyak cinta di mata indah milik David. Cinta yang tulus dan apa adanya. Waktu terus berlalu. Kebahagiaan demi kebahagiaan terus kami rasakan bersama. Dunia jadi begitu indah bagi kami berdua. Cinta memang telah bersarang di hatiku untuk David. Demikian juga sebaliknya. Namun, cinta yang indah dan penuh warna tersebut tidaklah sempurna. Ada banyak liku-liku di dalamnya. Sebagai seorang suami dan seorang ayah, aku tetap harus menjalankan kewajibanku. Aku tetap harus pulang ke kota sekali sebulan untuk bertemu istri dan anak-anakku. Meski David tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut, karena sejak awal ia sudah tahu statusku, dan aku harus bisa berpura-pura kalau semuanya baik-baik saja ketika berada bersama istri dan anak-anakku. Hingga pada suatu saat, sebuah hal tak terduga terjadi padaku. Istriku memberikan aku pilihan yang sulit. Istriku merasa sudah tidak mampu lagi mengurusi anak-anak sendiri di kota. Ia siap untuk berhenti bekerja dan mengajak anak-anak untuk pindah ke tempat aku bekerja saat ini. Atau ia ingin aku yang pindah kembali bekerja di kota dan hidup bersamanya lagi seperti sebelumnya. Sungguh sebuah pilihan yang sulit bagiku. Jika istri dan anak-anakku pindah dan ikut tinggal bersamaku di tempat aku bekerja sekarang, aku takut hal itu akan membuat David merasa kecewa. Karena biar bagaimanapun,
hal itu tentu saja akan membuat hubungan kami sulit untuk dilanjutkan. Dan jika aku yang kembali pindah ke kota, tentu saja aku harus berpisah dengan David, laki-laki yang telah membuat aku jatuh cinta padanya. Selain itu, aku juga belum pasti akan bekerja di mana jika aku pindah lagi ke kota. Perusahaan tempat aku bekerja jelas belum menginginkan aku untuk pindah kerja lagi di kota. Pilihan yang paling mungkin terjadi ialah istri dan anak-anakku akan pindah dan ikut tinggal bersamaku di tempat aku bekerja sekarang. Dan hal itu cukup beresiko bagi hubunganku dan David. Kalau istri dan anak-anak abang pindah ke sini, kita tidak akan bisa lagi seperti ini, Bang. Dan aku belum siap untuk hal itu, ucap David ketika akhirnya aku menceritakan keinginan istriku tersebut. Tapi aku tidak punya pilihan lain, Fit. Pilihannya hanya dua, aku yang pindah ke kota atau istriku yang pindah ke sini. Balasku lemah. Tapi abang kan bisa minta istri abang untuk tetap seperti ini. Gak mesti harus ada yang pindah, ucap David pelan. Anak-anakku sudah mulai tumbuh besar, Fit. Mereka butuh kontrol lebih dari kedua orang tuanya. Jika kami tetap hidup terpisah seperti saat ini, tentu saja anak-anakku akan merasa kehilangan kasih sayang seorang ayah. Lagi pula, istriku pasti kewalahan harus mengurusi mereka sendirian. Jelasku kemudian. Tapi, mengapa baru sekarang? Tanya David. Ya, mungkin sudah lama istriku menginginkan hal tersebut, tapi ia berusaha memendamnya. Karena itu juga merupakan pilihan yang sulit baginya. Namun sekarang sepertinya keputusannya sudah bulat. Bahkan ia rela harus kehilangan pekerjaannya demi anak-anak kami. Dan aku tidak mampu menolak itu semua. Aku nggak punya alasan yang kuat untuk menolaknya, balasku. David terdiam. Aku juga. Kami sama-sama seakan merasa menemukan jalan buntu akan hubungan kami selanjutnya. Kebahagiaan kami yang baru setahun ini tercipta, seakan semua akan segera berakhir. Aku juga merasa dilema tiba-tiba, di antara pilihan yang sama-sama sulit bagiku. Jika aku pindah lagi ke kota, mungkin aku bisa saja meminta kepada perusahaan untuk memindahkan kembali aku ke induk perusahaan di kota, dan aku bisa menjalani kehidupanku bersama istri dan anak-anakku sebagaimana sebelumnya. Tapi resikonya, aku akan kehilangan David untuk selama-lamanya, karena sudah pasti kami tidak akan pernah bertemu lagi. Atau bisa saja, aku memilih pilihan kedua, membiarkan istri dan anak-anakku pindah ke sini bersamaku. Tentu saja resikonya, selain istriku akan kehilangan pekerjaannya, aku juga akan kesulitan untuk bisa menghabiskan waktu bersama David. Dan bahkan mungkin, hubungan kami juga akan berakhir sampai di situ. Karena biar bagaimanapun, jelas tidak mungkin lagi bagi kami untuk bisa menghabiskan waktu berdua seperti yang kami lakukan selama ini. Aku benar-benar dibuat bingung dengan semua ini. Ternyata benar, kebahagiaan itu tidak akan pernah utuh. Akan selalu ada hal-hal yang terjadi di luar dugaan kita sebagai manusia. Dalam keraguan hatiku, aku memang harus memilih pilihan yang terbaik dari yang terbaik. Aku mengajukan permohonan pindah kerja ke perusahaanku. Aku bermohon untuk bisa pindah lagi bekerja di kota, meski harus menjadi karyawan biasa lagi. Dan pihak perusahaan pun memenuhi permohonan tersebut. Aku memutuskan untuk pindah kerja lagi ke kota. Aku memutuskan hal tersebut bukan tanpa pertimbangan. Aku sudah memikirkan hal itu selama berhari-hari. Dan menurutku, itu adalah keputusan yang terbaik dari yang terbaik. Jika istri dan anak-anakku pindah ke sini, maka sudah pasti hubunganku dan David akan terkendala, dan besar kemungkinan hubungan kami juga akan berakhir. Sementara kami pasti hampir setiap hari masih harus bertemu.
Selain karena kami satu tempat kerja, kami juga bertetangga. Akan terasa sangat menyakitkan bagiku dan David, karena kami hanya akan bisa saling menatap dari jauh tanpa bisa saling memadu kasih seperti biasa. Aku tidak bisa lagi makan masakannya, apalagi menginap di rumahnya. Dan David pasti akan merasa terluka melihat aku dan istriku setiap harinya. Jadi lebih baik aku yang pindah ke kota. Selain karena alasan tersebut, aku juga tidak ingin istriku meninggalkan pekerjaannya. Walaupun itu artinya aku juga akan kehilangan David untuk selama-lamanya. Mungkin tidak akan mudah bagiku untuk bisa melupakan David begitu saja. Tak akan mudah bagiku untuk bisa melupakan segala kenangan indah bersamanya. Tapi aku memang harus membuat sebuah keputusan dalam hidupku. Aku memang mencintai David. Tapi aku juga sadar bahwa cinta kami selama ini adalah sebuah kesalahan. Dan aku harus memperbaiki kesalahan tersebut. Aku juga tidak ingin selamanya terjebak dalam cinta yang salah. Mungkin David akan kecewa dengan keputusanku ini. Mungkin dia akan marah padaku dan akan membenciku seumur hidupnya. Namun aku juga percaya jika pada akhirnya David pasti bisa menerima semua ini. Aku memang sengaja tidak memberitahu David akan kepindahanku. Aku tidak ingin ia mencegahku. Aku harus pergi diam-diam. Biarkan waktu yang akan membuat David sadar kalau aku sudah tidak lagi bisa hidup bersamanya. Cukup bagiku, kisah cintaku bersama David akan menjadi kenangan terindah dalam hidupku. Aku tak akan pernah melupakannya, tapi aku juga tidak akan pernah mengharapkannya kembali. Aku akan memulai hidupku yang baru, benar-benar baru, tanpa David dan tanpa cinta yang salah. Semoga David juga bisa menerima kenyataan tersebut. Dan semoga aku bisa melanjutkan hidupku meski tanpa David lagi. Ya, semoga saja.